Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Sadaqallahul Azim. Hadirin para jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami muliakan dan kami banggakan, alhamdulillah tidak terasa pada kesempatan ini kita kembali dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai bagian dari fardhu ain yang ditetapkan dalam agama kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang tercinta dan penuh berkah ini, yaitu Masjid Jami' Al-Hidayah. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat nanti. Moga-moga kita semuanya mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Menjadi suatu rukun khutbah, khatib tidak pernah jemu dan bosan mengingatkan dan berwasiat kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Banyak keuntungan yang didapatkan bila berbakti dalam kehidupan pada orang tua yang melahirkan, merawat dan membesarkan. Di antaranya Allah memberikan keberuntungan dan kesuksesan, rezeki lancar dan dimudahkan, hidup penuh keberkahan, doa cepat dikabulkan, semua hajat disampaikan, dimudahkan segala urusan apapun dalam kehidupan, akan mendapatkan keridhaan dari Allah yang Maha Rahman. Di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga penuh kenikmatan. Karena itu mari tunjukkan rasa bakti penuh ketulusan. Laksanakan yang diperintahkan, jangan berbuat yang mengecewakan. Jamaah sekalian, dari Untayan Bait Bersyari Indah ini kita mendapatkan suatu bimbingan kepada kita bahwasanya orang tua itu adalah mereka yang benar-benar memiliki andil dan jasa besar bagi setiap anak. Dengan sebab kedua orang tualah kita terlahir di atas muka bumi ini dengan segala perjuangan dan pengorbanan yang telah ditunjukkan kepada kita, tanpa pernah menuntut balasan apapun kepada kita sebagai anak-anaknya. Mengapa dikatakan orang tua begitu besar jasanya? Karena beliau telah melahirkan, merawat dan membesarkan hingga menjadi anak yang dewasa dan mandiri seperti kita. Belum lagi ditambah dalam kandungan ibu kita 9 bulan kita berada di dalamnya dengan segala macam keletihan, kesusahan dan kepayahan yang dialami oleh ibu kita. Maka kewajiban kita sebagai seorang anak, satu adalah berbakti kepadanya. Perintah berbakti ini
letaknya, rankingnya itu adalah nomor 2. Setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita lihat dan perhatikan dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar menyembah hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita melihat ranking atau urutan dalam ayat ini, ternyata sangat tinggi kedudukannya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Setelah kita menyembah Allah, maka kewajiban yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Artinya, walaupun kita taat menyembah Allah, salat tidak pernah kita tinggalkan, tetapi kita berani durhaka kepada orang tua, itu artinya suatu kebohongan yang jelas dan nyata kita lakukan. Karena Allah Sang Maha Pencipta menginginkan hambanya di samping menyembah Allah juga berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, siapapun anak yang hanya berbakti kepada kedua orang tua tetapi tidak taat menyembah Allah, itu pun suatu kebohongan secara nyata. Jadi antara perintah melaksanakan penyembahan kepada Allah dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah dua hal yang tidak boleh kita pisahkan. Selama ada orang tua kita, maka selama itu pula kita berbakti kepada beliau. Alangkah besar keutamaan dan manfaat yang didapatkan bagi setiap anak yang berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam hidupnya akan memperoleh keberuntungan dan kesuksesan. Siapapun ketika ditanya, apa yang melatar belakangi Anda bisa seberuntung dan sesukses ini? Maka hal pertama yang diucapkan, di samping syukur alhamdulillah, juga karena jasa besar kedua orang tua yang senantiasa memberikan segala-galanya kepada anaknya, memberikan motivasi, memberikan semangat, dan yang tak kalah pentingnya adalah mendoakan anak-anaknya agar sukses dalam kehidupan ini. Sebaliknya, bagi siapapun yang tidak patuh dan taat kepada orang tua, maka dapat dipastikan hidupnya tidak akan pernah beruntung, akan mengalami kerugian dan kerugian, kemelaratan dan kemelaratan, derita demi derita, karena telah berani durhaka dan membangkang kepada kedua orang tuanya. Lihatlah sejarah legenda Malin Kundang yang kaya raya sukses dengan usaha-usahanya yang hebat. Orang pada kagum dan terkesima dengan kesuksesannya dalam mengembangkan usahanya. Tetapi manakala pergi pulang kampung, bukan untuk menengok ibunya, bukan untuk bersilaturahmi kepada ibunya, tapi ingin menunjukkan kekayaannya di hadapan masyarakat, maka seketika itu karena niatnya yang tidak benar, akhirnya ibunya sendiri tidak diakui itu adalah ibu kandungnya. Padahal dalam hatinya mengatakan dia adalah ibu kandungnya yang selama ini telah merawat dan membesarkan sehingga menjadi orang yang sukses.
karena sang anak maling kundang ini di depan masyarakat banyak tidak sudi melihat ibu yang tua renta dan miskin seperti itu, maka sang ibu demikian kecewa dan sakit hati. Akhirnya terlepaslah doa berupa azab, pelajaran kepada maling kundang yang telah berani durhaka kepada ibunya sendiri. Akhirnya singkat cerita, maling kundang pun dirubah oleh Allah menjadi batu. Pada saat ini betapa banyak kita melihat anak-anak kita atau di luar sana, mereka banyak yang durhaka kepada orang tuanya, melawan dan membantahnya. Dan mereka aman-aman saja. Tidak seperti zaman maling kundang atau zaman-zaman sebelumnya, dikutuk oleh Allah menjadi makhluk-makhluk yang tidak bernilai. Bisa kita katakan, walaupun anak zaman sekarang tidak dikutuk oleh Allah menjadi batu, tetapi yakinlah ketika sang anak tidak berbakti kepada orang tuanya dan tidak segera minta maaf, bisa jadi hatinya yang membatu. Kalau hatinya yang membatu keras, itu jauh lebih berbahaya daripada batu yang ada di sekitar kita. Maling kundang menjadi batu, selesai urusan. Tetapi anak yang hatinya batu, ini adalah suatu hal yang dapat menyakiti dan menzalimi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, mari kita sebagai anak, selagi orang tua kita masih hidup, janganlah bersikap kasar, janganlah bersifat liar, janganlah bersifat sombong di hadapan beliau-beliau. Karena sekali kita menyakiti, Allah akan marah. Malaikat pun akan marah. Ingatlah bahwa ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Murka Allah adalah ada pada murka orang tua. Sikap kita tergantung bagaimana kepada orang tua kita. Kalau sikap kita membahagiakan dan menyenangkan, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Tapi kalau sikap kita menyebalkan, durhaka, suka melawan, membantah dan menolak perintah orang tua kita, maka Allah akan marah. Dan di antara azab yang diberikan di dunia ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kalau dosa-dosa yang lain bisa jadi ditunda, akan diberikan siksa di dalam kubur atau di akhirat nanti. Tetapi dosa kepada orang tua, umumnya kita melihat akan nyata dirasakan di atas muka bumi ini. Oleh karena para jamaah sekalian, mari kita sama-sama memuliakan orang tua kita, agar apa yang menjadi cita-cita kita di dunia ini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara pendidikan kita berpendidikan rendah, tapi kalau kita memuliakan orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dan akan mengangkat derajat hidup kita setinggi-tingginya. Tapi manakala kita berani durhaka kepada orang tua, walaupun kita berpendidikan tinggi, satu saat kita akan direndahkan serendah-rendahnya, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya, di samping kita menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua, marilah kita senantiasa mendoakan beliau yang masih hidup. Kita doakan moga-moga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah berikan kemampuan untuk dapat beribadah kepadanya. Minimal kita membaca doa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mari kita kenang jasa-jasa baiknya. Jangan lupa doakan juga beliau-beliau di alam kubur. Semoga beliau-beliau di alam kubur mendapatkan tempat yang nikmat. Kuburnya laksana taman surga, luas, lapang, bercahaya, dan Allah SWT merahmati dan mengampuni sehingga dosanya benar-benar terhapus dan kuburnya benar-benar menjadi tempat yang terindah bagaikan taman-taman
di antara taman surga. Berbahagialah para jamaah kalau di antara kita masih ada orang tua kita. Hidup ini akan terasa lengkap, nikmat dan sempurna manakala ada orang tua di tengah-tengah kita. Tetapi alangkah hampanya hidup ini. Alangkah sunyinya hidup ini bila kedua orang tua kita sudah tidak ada. Yang selama ini tempat kita mengadu dan curhat, tempat kita meminta doa, ternyata mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Di saat itulah penyesalan bagi anak-anak yang durhaka. Mereka telah menyia-nyiakan kedua orang tuanya ketika masih hidup. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka itulah pukulan telak. Tidak dapat lagi berbakti kepada kedua orang tua karena telah menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Maka mari para jamaah sekalian, anak-anakku semuanya, selagi orang tua kita masih hidup, jaga sikap kita, jaga akhlak kita. Jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Sekali kita menyakiti hati kedua orang tua kita, maka arsy akan bergetar. Allah akan marah, para malaikat pun akan marah melihat anak yang durhaka. Mari kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Barangkali selama ini banyak kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Sehingga kapanpun kita meninggal dunia, ketika kita mendapatkan ridha orang tua, maka kita akan mendapatkan husnul khatimah karena Allah pun ridha kepada kita. Semoga sedikit urian khutbah singkat di masjid yang mulia dan tercinta ini dapat menjadi tambahan ilmu dan acuan terpenting untuk menjadikan sebagai wawasan dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudusihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.